Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Hernista Ramayani dengan NIM L1A1190001 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pemeliharaan. Silakan disimak video saya berikut ini. Lalu, apa itu pemeliharaan? Pemeliharaan tanaman hutan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin keberhasilan tanaman. Keberhasilan tanaman diperlihatkan oleh kondisi tegakan yang mempunyai kualitas baik sesuai dengan tujuan penanamannya. Ada 3 syarat dalam pemeliharaan hutan, yaitu yang pertama, menguasai teknik, yang meliputi kelengkapan peralatan dan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua yaitu tindakan pemeliharaan tidak boleh merusak lingkungan. Dan yang terakhir yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan harus dapat dikembalikan dari hasil yang dipelihara. Pemeliharaan sangat diperlukan karena terdapat 2 masalah utama setelah kegiatan penanaman di lapangan, yaitu kematian bibit dan pertumbuhan lambat serta abnormal. Yang pertama yaitu kematian bibit. Tidak semua bibit yang ditanam di lapangan dapat hidup. Beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah tanam dilakukan penghitungan jumlah bibit yang mati. Biasanya dilakukan pada saat awal penyiangan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kematian bibit di lapangan, yaitu keterampilan menanam, terutama kedalaman penanaman dan kegemburan tanah di sekitar akar. Yang kedua yaitu kondisi cuaca yang berubah-ubah setelah penanaman. Lalu yang ketiga yaitu kondisi anakan, akar yang rusak atau bibit tersebut stres karena transportasi dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu kondisi tanah yang kurang baik, tergenang atau tererosi permukaannya. Lalu yang terakhir yaitu karena serangan serangga, gulma kompetitor, dan binatang. Yang kedua yaitu pertumbuhan lambat dan tidak normal. Hal ini dapat terjadi kapan saja, tetapi yang paling umum terjadi sebelum tajuknya saling menutup. Ciri-ciri dari pertumbuhan lambat dan tidak normal yaitu pohon hanya hidup dengan daun kecil, tidak sehat, dan tumbuh hanya beberapa sentimeter per tahun. Ada beberapa sebab dan faktor pertumbuhan pohon tidak normal, yaitu yang pertama, salah memilih jenis. Pemilihan jenis toleran dan intoleran yang kurang tepat. Yang kedua yaitu kekurangan hara akut secara langsung. Sebagian besar masalah hara disebabkan oleh kondisi tanah yang jelek, seperti drainase jelek, erosi permukaan, atau pencucian berat. Yang ketiga yaitu kondisi fisik tanah yang jelek karena kompa atau erosi. Ini umum terjadi pada hutan yang ditebang atau pada rotasi kedua, di mana kegiatan pembalakan menyebabkan kekompakan tanah dan juga erosi. Lalu yang keempat yaitu tidak adanya mikroorganisme simbiotik yang berguna seperti mikoriza dan rhizobium. Lalu yang kelima yaitu beberapa jenis mempunyai pertumbuhan yang tidak biasa seperti rumput dan sering terjadi pada pinus mercury. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya penyiangan, naungan berat, dan terlalu lama. Bagaimana cara mengatasi pertumbuhan yang lambat? Yang pertama yaitu penyiangan. Penyiangan merupakan kegiatan pembuangan vegetasi pengganggu dengan tujuan untuk menghindarkan persaingan hara, air, dan cahaya. Ada 2 langkah dalam kegiatan penyiangan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, kontrol gulma di permukaan tanah, meliputi kontrol terhadap rumput, herba, dan semak yang secara langsung berkompetisi dengan tanaman baru yang harus dikontrol sejak penanaman pertama. Lalu yang kedua yaitu pembersihan dan kegiatan pembebasan, meliputi kegiatan pembuangan tanaman pengganggu, pembuangan pohon yang tidak diinginkan, dan liana. Lalu ada intensitas penyiangan. Intensitas penyiangan sangat bervariasi dan tergantung dari jenis pohon. Untuk jenis pohon yang memerlukan cahaya pada saat pertumbuhan mudanya seperti akasia mangium, penyiangan sangat penting dilakukan. Tapi untuk pohon yang menghendaki naungan pada waktu mudanya seperti meranti, sangat tergantung pada penaungan alami, sehingga pembersihan total justru akan mengganggu pertumbuhannya. Lalu yang kedua yaitu kondisi tanah. Kesuburan tanah, adanya biji gulma dan stom
yang masih hidup serta perlakuan persiapan tempat tumbuh. Lalu yang ketiga ada iklim. Curah hujan sangat mempengaruhi pertumbuhan gulma. Frekuensi penyiangan lebih sering di daerah basah dibanding di daerah kering. Lalu yang kedua yaitu pemupukan. Dengan semakin meningkatnya kegiatan penanaman pohon-pohon hutan di daerah tropis, pemupukan sangat diperlukan karena yang pertama yaitu pertumbuhan pohon sangat cepat sehingga kebutuhan unsur hara juga tinggi. Yang kedua yaitu rotasi pendek sehingga pemupukan akan lebih ekonomis. Yang ketiga yaitu meningkatnya proyek rehabilitasi dan penghutanan kembali. Meskipun penggunaan satu atau dua jenis saja untuk mempermudah pengolahan dan lebih seragam produk akhirnya. Namun jenis-jenis mungkin tidak semuanya sesuai pada tapak yang disediakan, sehingga diperlukan input nutrisi untuk membantu pertumbuhannya. Yang terakhir yaitu pada beberapa tapak penambahan sedikit nutrisi dapat memperlihatkan perbaikan pertumbuhan yang luar biasa. Kemudian, pemupukan dilakukan apabila terjadi kekurangan hara. Pada umumnya, pohon menunjukkan kekurangan hara dikarenakan oleh yang pertama yaitu tumbuh pada tanah yang kritis. Yang kedua yaitu siklus hara kurang baik yang disebabkan oleh akumulasi bahan organik, sehingga terjadi imobilisasi unsur hara. Yang ketiga yaitu adanya pencucian oleh air hujan, terutama pohon yang tumbuh di daerah dengan curah hujan tinggi. Yang keempat yaitu pohon yang tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit atau kering. Lalu yang terakhir yaitu tidak adanya cendawan mikorizа atau rhizodium. Lalu kapan waktu yang baik untuk pemberian pupuk? Waktu pemberian pupuk sebaiknya memperhatikan tahap perkembangan pohon sebagai berikut. Yang pertama yaitu beberapa saat setelah penanaman atau dalam 3 bulan pertama. Yang kedua yaitu setelah penanaman sampai penutupan kanopi dan menunjukkan tanda-tanda defisiensi. Yang ketiga saat awal penjarangan. Dan yang terakhir yaitu 3-10 tahun sebelum rotasi tebang. Lalu langkah selanjutnya yaitu pemangkasan. Pemangkasan cabang merupakan kegiatan pemotongan cabang-cabang yang masih hidup dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk kayu pada akhir daun. Pemangkasan rendah merupakan kegiatan pembuangan cabang pada ketinggian 2 meter ke atas atau pada saat kanopi sudah tertutup. Ini disebut sebagai pemangkasan bawah dan dilakukan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, untuk mempermudah jalan masuk untuk pemeriksaan tanaman. Yang kedua, yaitu mengurangi bahaya api. Yang ketiga, mempermudah proses penjarangan. Yang keempat, yaitu memproduksi kayu yang bebas mata kayu di bagian pangkalnya. Pemangkasan rendah biasanya merupakan pekerjaan manual dan memerlukan biaya yang besar. Langkah terakhir yaitu penjarangan. Penjarangan merupakan kegiatan operasional pengurangan jumlah pohon dalam suatu tegakan. Kegiatan penjarangan umumnya dilakukan beberapa tahun selama daur dan dimulai beberapa tahun setelah kanopinya menutup. Secara ringkas, tujuan dilakukan penjarangan dalam suatu tegakan adalah untuk yaitu mengurangi jumlah pohon agar pohon yang ditinggalkan mempunyai cukup ruang untuk perkembangan tajuk dan akar, sehingga perkembangan riap dapat mencapai ukuran yang dapat digunakan dengan cepat. Lalu untuk menciptakan tegakan yang higienis dengan membuang pohon-pohon yang mati, terkena penyakit, rusak, dan mengurangi kompetisi untuk menghindari stres yang akan merangsang timbulnya penyakit. Lalu kemudian untuk menghilangkan pohon-pohon yang jelek pertumbuhannya seperti bengkok, menggarpu, dan lain-lain. Lalu memberikan kenyamanan bagi pohon-pohon yang mempunyai bentuk dan fitur yang bagus sebagai tegakan akhir daun. Yang terakhir yaitu mendapatkan pemasukan antara dari penjualan kayu hasil penjarangan. Sekian video penjelasan materi dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ingin memberi saran dan kritik yang membangun untuk saya bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.